Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau Al-Quran itu kayak sebuah lautan informasi yang luas banget? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal ngebedah sebuah kerangka teologi klasik dari Ibnu Qayyim, yang jujur aja benar-benar luar biasa. Beliau punya satu tesis yang sangat mendalam, di mana satu konsep tunggal, yaitu tauhid, ternyata jadi benang merah yang merajut setiap halaman, setiap kisah dan setiap hukum di dalamnya. Siap-siap, karena ini bisa ngubah cara pandang kalian selamanya. Rute kita gampang aja kok. Kita mulai dari membedah dua macam tauhid utama, lalu masuk ke tauhid ma'rifah wal isbat, lanjut ke tauhid tolab wal kasad, terus kita lihat bagaimana seluruh isi Al-Quran itu pada dasarnya adalah tauhid, dan terakhir, kita buktikan bareng-bareng lewat syariat dan kisah sejarah. Oke, masuk ke bagian pertama. Dua macam tauhid utama. Di sini, kita harus bangun fondasinya dulu sebelum melangkah lebih jauh. Coba bayangin konsep ini sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, ada tauhid ma'rifah wal isbat. Simpelnya, ini tentang mengenali dan menetapkan siapa Tuhan itu di dalam hati. Nah, di sisi satunya lagi, ada tauhid tolab wal qasad. Kalau yang pertama tadi soal batin, yang ini murni soal aksi. Gimana kita secara aktif mengarahkan semua niat dan ibadah kita cuma ke Tuhan. Pemisahan antara apa yang kita yakini di dalam dan apa yang kita praktikkan di luar ini benar-benar jadi kunci utama buat paham kerangkanya Ibnu Qayyim. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas lebih dalam nih soal tauhid ma'rifah wal isbat. Gimana sih cara kerja pengenalan sifat Tuhan ini? Kalau kalian sering baca literatur klasik, mungkin kalian bakal ketemu istilah kayak tauhidul ilmi al-khabari. Kesannya rumit ya? Tapi santai aja, nggak usah pusing sama istilahnya. Mau disebut ma'rifah wal isbat atau ilmi al-khabari, intinya mah sama persis. Ini murni tentang menyerap informasi. Kayak kita menerima ilmu atau kabar tentang hakikat zat Allah, sifat-sifatnya, sampai nama-namanya. Ini fondasi pengetahuan dasarnya. Contoh paling pas buat jenis pertama ini tentu aja surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Coba deh perhatiin baik-baik. Ada nggak sih perintah buat sholat di situ? Atau larangan berbuat curang? Nggak ada sama sekali kan? Surah ini tuh 100% cuma lagi memperkenalkan siapa sebenarnya Tuhan itu. Terus pertanyaannya, pas kita ketemu ayat-ayat model begini, tugas kita apa gong? Kan nggak ada aturan halal atau haram di situ. Jawabannya simpel, tugas kita cuma kenali, yakini, dan tetapkan kebenarannya di dalam hati. Mengimani ayatnya dengan utuh, yaitulah bentuk ibadah kita di titik ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tauhid tolab wal qasad. Ini bagian yang menarik, karena kita mulai beralih dari keyakinan di dalam hati menjadi tindakan nyata di luar. Ibnu Qayyim kadang pakai istilah alternatif, yaitu tauhid al-irodi at-tolabi buat yang satu ini. Iroda itu artinya niat, dan tolab itu meminta atau mencari. Poin utamanya tuh begini, pas kalian lagi berdoa atau lagi ngelakuin ibadah apapun, kemana sih fokus niat kalian? Kalau ujung-ujungnya murni buat nyari ridho Allah aja, selamat, kalian lagi mempraktikkan jenis tauhid yang kedua ini secara sempurna. Kalau tadi surah Al-Ikhlas buat ngenalin Tuhan, nah surah Al-Kafirun ini ibarat deklarasi praktisnya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini tuh pernyataan tegas banget, semacam pemutusan hubungan total dari semua sesembahan selain Allah. Kalian secara sadar memfokuskan 100% pengabdian cuma ke satu arah. Dan efeknya ke kehidupan sehari-hari kita tuh luar biasa. Maksudnya, ibadah itu kan bukan cuma soal sholat atau puasa aja. Hal-hal simpel kayak lagi asyik makan siang, jalan kaki ke kantor, atau bahkan cuma rebahan pas capek kerja, itu semua bisa berubah status jadi ibadah kelas atas. Syaratnya cuma satu, kalian meniatkan itu semua sebagai bentuk ketaatan. Rutinitas yang tadinya ngebosenin, seketika jadi perwujudan nyata dari tauhid tolab wal qasad. Keren banget kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, dan ini adalah klaim besarnya. Seluruh isi Al-Quran itu pada intinya adalah tauhid. Tunggu dulu, masa iya sih semuanya tentang tauhid? Pasti kalian mikir, gimana dengan ayat-ayat hukum warisan yang angkanya detail itu? Atau aturan utang piutang? Emangnya benar setiap ayat tanpa terkecuali ujung-ujungnya balik lagi ke urusan monoteisme? Mari kita uji sama-sama. Kita kan udah pegang dua langkah pertamanya nih. Langkah pertama, ayat-ayat yang ngasih kita info soal Tuhan. Langkah kedua, ayat-ayat yang nyuruh kita ibadah ke Dia doang dan ngejauhin syirik. Dua hal ini udah clear banget sebagai inti tauhid. Tapi gimana cara ngejelasin sisa ayat lainnya? Makanya kita masuk ke bagian kelima, bukti syariat dan kisah. Disinilah kepingan puzzle terakhirnya terpasang dengan rapi. Coba perhatiin hukum-hukum syariatnya. Ada perintah sholat, ada larangan riba. Ibnu Qayyim bilang, aturan-aturan ini tuh sama sekali bukan entitas yang misah dari tauhid. Malah sebaliknya, ini disebut mukammilat at-tauhid.
Ibaratnya, hukum-hukum ini tuh instrumen penyempurna tauhid kita di lapangan. Logikanya tuh masuk akal banget. Kalau kita udah berikrar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, terus gimana cara ngebuktiinnya? Ya dengan ngikutin aturan mainnya. Ngerjain yang dia bolehin, ngejauhin yang dia larang. Itu kan cara kita mempraktikkan pengabdian tadi. Terus gimana ceritanya dengan drama kaum terdahulu? Kayak kisah epik Fir'aun atau perjuangannya Nabi Nuh? Ternyata, fungsi cerita-cerita itu simpel banget. Pertama, ngasih lihat ganjaran manis buat orang-orang yang bertauhid. Dan kedua, ngasih lihat kehancuran fatal yang nimpa orang-orang musyrik. Pada dasarnya, semua kisah sejarah itu cuma demonstrasi nyata tentang apa akibat dari nerima atau nolak tauhid itu sendiri. Jadi kalau ditarik benang merahnya, kesimpulannya tuh elegan luar biasa. Kapanpun kalian buka Al-Quran secara acak dan nunjuk satu ayat itu pasti, dijamin, bakal masuk ke salah satu dari 5 poin ini. Entah ayatnya ngajarin siapa Tuhan itu, nyuruh kita beribadah ke Dia, ngasih aturan buat nyempurnain ibadah kita, ngasih lihat hasil positif buat yang taat, atau nampilin konsekuensi mengerikan buat yang nolak. Semuanya nyambung. Cuma 5 kategori ini, Ibnu Qayyim berhasil membuktikan bahwa ketika kita memecah keseluruhan teks suci tersebut, kelima jalur ini semuanya bermuara pada satu samudra yang sama, tauhid. Bener-bener nggak ada satu halaman pun yang terlepas dari payung besar ini. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penting hari ini. Setelah membedah kerangka konseptual yang sekeren ini, gimana hal ini bakal ngubah cara kalian ngebaca Al-Quran mulai sekarang? Nanti, pas kalian buka lembarannya lagi, coba deh iseng identifikasi, ayat yang lagi dibaca ini masuk kategori yang mana ya dari 5 tadi. Saya jamin, ini bakal ngerombak cara kalian memaknai setiap kata di dalamnya. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini, teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.